Mana lebih afdal, Faqihul Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jailani? Seperti yang ditanyakan oleh penanya. Kita dengarkan jawaban wali besar. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqihul Muqaddam di dunia. Di dunia. Tapi Faqihul Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Tapi Faqihul Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Memang sepertinya teman-teman layak untuk kita kritisi sebagian dari perkataan oknum-oknum habaib ini. Kita katakan oknum berarti tidak secara keseluruhan teman-teman, akan tetapi saking banyaknya, apalagi mengklaim dirinya mengetahui tentang perkara gaib. Sebagaimana yang ada di dalam video ini, pernah ditanyakan siapa lebih utama antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibandingkan dengan Al-Faqihul Muqaddam. Kemudian mereka menjawab, mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih masyhur atau lebih terkenal di dunia, akan tetapi Al-Faqihul Muqaddam lebih terkenal di alam barzah. Bicara tentang alam barzah teman-teman, hari kiamat, kematian, ini murni adalah perkara gaib yang hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib hari kiamat, kematian, kecuali yang diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Selebihnya Rasulullah tidak mengetahui. Makanya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara gaib murni hanya Allah yang mengetahui. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan kunci-kunci perkara gaib murni berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah juga pernah ditanya oleh orang Quraisy tentang perkara hari kiamat sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukanna su'anis sa'ah qul inna ma'ilmuha indallah. Mereka bertanya, wahai Muhammad, kepadamu tentang perkara hari kiamat, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian istri Rasulullah SAW yang mulia yaitu Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui apa yang akan dilakukannya besok, maka ketahuilah bahwa dia telah berdosa atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena apa, kata Aisyah, Allah telah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada satu makhluk pun yang ada di langit maupun di bumi yang mengetahui tentang perkara gaib. Perkara gaib murni hanya Allah yang mengetahui. Ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Rasulullah SAW pun tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya besok hari, ya. Apalagi perkara yang lebih besar lagi tentang perkara barzah, alam barzah, masalah kematian. Tapi herannya wali-wali ini mengetahui tentang alam barzah sampai-sampai mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mungkin lebih masyhur di dunia, akan tetapi Al-Faqihul Muqaddam yang lebih terkenal di alam barzah. Dari mana mereka mengetahui? Coba teman-teman kita simak videonya. Pernah Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, wali besar, dikatakan As-Saggaf karena dari sagfun. Sagfun itu atap. Atap. Makomnya menutupi semua makom aulia di zamannya. Mari kita dengarkan bagaimana Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf yang wali besar berbicara tentang makom. Ketika ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqihul Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jailani? Seperti yang ditanyakan oleh penanya. Kita dengarkan jawaban wali besar. Bagaimana jawaban beliau? Apa beliau mengatakan Faqihul Muqaddam lebih afdal, Syekh Abdul Qadir Jailani lebih afdal? Tentang maqam, adab diserahkan sama Allah, enggak bicara maqam. Tapi beliau berbicara bukan tentang maqam. Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqihul Muqaddam di dunia. Di dunia. Faqihul Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzah. Tapi Faqihul Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Kalimat lebih terkenal, bukan lebih afdal. Ini adab, ini akhlak. Memang terbukti Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal di dunia ini, melebihi Faqihul Muqaddam terkenalnya. Maqam wallahu a'lam. Terkenalnya lebih terkenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana-mana manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi manaqib Faqihul Muqaddam jarang kita baca. Tapi di barzah kata Abdul Saggaf,
Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, cobalah antum telah perkataan ini. Ini kan artinya mereka mengetahui tentang perkara gaib, perkara alam barzah. Dari mana kok bisa ada informasi mereka mengetahui lebih utama Al-Faqih Al-Muqaddam di alam barzah dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ini luar biasa perkataan-perkataan yang mengherankan bagi saya. Dan kenapa sih di antara mereka ini, Habib-habib ini selalu berbicara masalah kedudukan, ya, masalah maqam. Apalagi video yang sebelumnya pernah kita bahas di video yang tadi malam, ya. Bagaimana perkataan itu sungguh luar biasa, ya. Al-Faqih Al-Muqaddam menyatakan terhadap dirinya sendiri, yaitu kedudukanku di antara para wali-wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Artinya Al-Faqih Al-Muqaddam ini menyatakan kalau di kalangan para nabi, Nabi Muhammad SAW yang paling utama dibandingkan para nabi dan rasul yang lainnya. Akan tetapi di antara jajaran para wali, maka aku yang lebih utama. Ini kata Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, di video ini lagi dikatakan bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam lebih masyhur, lebih terkenal di alam barzah. Ini bagaimana ini konsepnya? Saya bingung teman-teman, ya. Sekelas orang yang disebut sebagai seorang habaib, seorang waliullah, kok tidak mengetahui tentang dalil-dalil tentang perkara gaib, ya. Sebagaimana yang saya katakan di awal, alam barzah, masalah kematian, ya, hari kiamat, masalah ruh itu murni perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, teman-teman, ya. Rasulullah tidak mengetahui tentang perkara gaib kecuali yang diinformasikan hanya sedikit oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu. Coba antum bayangkan, pernah kalung Aisyah hilang, ya. Kalau memang Rasulullah mengetahui tentang perkara gaib, mudah saja bagi Rasulullah mengatakan kalungmu tertinggal di sini, kalungmu jatuh di sebelah sini dan sebelah ini. Rasulullah tidak mengetahui, teman-teman. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah, ya, berselingkuh dengan Safwan al-Mu'attal. Kemudian Rasulullah tidak mengetahui apakah benar Aisyah berselingkuh atau tidak, kecuali Rasulullah menunggu wahyu jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Ini Rasulullah loh. Ini sekelas Nabi Muhammad, ya, tidak mengetahui perkara gaib yang kecil, ya. Coba sekarang kita uji, ya, wali-wali mereka ini. Kalau memang mereka mengetahui tentang perkara gaib seperti alam barzah, coba masukkan sesuatu di dalam kantong antum, kemudian tanyakan, ya, apa yang ada di dalam kantong saya ini. Coba suruh mereka tebak, ya. Kalau ternyata perkara kecil saja mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam kantong kita, lalu dari mana dasarnya, dalilnya mereka mengatakan mengetahui tentang perkara gaib seperti alam barzah? Ini sangat aneh bagi saya pribadi, teman-teman. Makanya saya katakan wajib untuk dikritisi, ya, perkataan-perkataan mereka ini, karena sangat parah, teman-teman. Ya, selain mereka mengetahui perkara gaib, berdongeng-dongeng dusta, bahkan karomah-karomah yang mereka sebutkan juga levelnya sangat tinggi, bahkan melebihi terkadang mukjizat para nabi, kemudian keutamaan para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga. Lalu bagaimana kondisi orang-orang nanti bertemu dengan Dajjal, ya? Kalau orang-orang tidak kuat iman, tidak belajar ilmu agama bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah di saat sekarang ini, maka mereka bisa jadi menganggap Dajjal itu adalah Tuhan atau Allah. Disebutkan dalam hadis bahwa Dajjal itu diberikan kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan orang yang telah dia bunuh. Jadi Dajjal ini membelah tubuh manusia kemudian dihidupkan lagi. Maka orang-orang yang tentunya kurang iman, ya, tidak pernah belajar agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mudah saja akan terkecoh kemudian menganggap Dajjal adalah Tuhan. Nah, ini yang kita khawatirkan, teman-teman, ya. Kalau sekarang kita meyakini ada manusia mengetahui perkara gaib, perkara kiamat, perkara alam barzah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nanti bertemu dengan Dajjal akan dianggap seperti Tuhan. Maka perlu dan wajib untuk kita kritisi pemikiran-pemikiran atau pemahaman seperti ini, teman-teman, ya. Apalagi sudah menyentuh kepada perkara gaib yang murni hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Ini sangat mengherankan bagi saya, teman-teman, ya. Orang-orang sering mengaku sebagai zuriat Nabi, keturunan Nabi Muhammad, bahkan tidak malu mengatakan Nabi Muhammad itu kakek saya atau kakek ente. Ya, antum tahulah videonya, ya. Akan tetapi pemahaman mereka kadang-kadang, ya Allah, seperti ini. Ini miris tidak, teman-teman? Ini sangat miris, teman-teman, ya. Ini berkaitan masalah akidah yang wajib untuk kita yakini, teman-teman, bahwa perkara gaib itu tidak diketahui oleh makhluk siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah mengetahui perkara gaib kecuali yang dikabarkan hanya sedikit oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu. Itu saja, selebihnya Rasulullah tidak mengetahui tentang perkara gaib.
Maka semoga Allah Azza wa Jalla menuntun pemahaman agama kita teman-teman bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, belajar terus teman-teman, belajar ilmu agama, hadiri majelis ta'lim tentunya yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Timbang perkataan orang-orang yang antum ikuti itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka berbicara, berceramah, kemudian mengeluarkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian nukilan dari perkataan para ulama-ulama salaf, maka insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau murni perkataan hawa nafsu mereka, maka sebaiknya antum berhati-hati teman-teman. Karena tentunya pemahaman agama ini sebagai penentu keselamatan kita di akhirat kelak, ya. Dan pemahaman agama kita wajib diukur dan ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua teman-teman, dan insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.